Jadi sekarang marilah kita berempati lah dikit sama Suriah gitu ya, begitu lihat gitu. Jangan setiap kali ada perkembangan langsung kita kesimpulkan begini begitu gitu ya. Slow down dulu gitu. Kalau kita di posisi mereka juga kita susah. Ya, dan jangan gampang mengatakan, oh ini sekarang gara-gara Bashar al-Assad jatuh, Suriah malah jadi dibombardir sama Israel, berarti mudaratnya lebih besar. Jangan bilang kayak begitu. Ya, orang-orang Suriah tuh banyak yang anaknya udah hilang 13 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun di penjara. Penjaranya kayak gitu penyiksaannya gitu. Kan sekarang udah kebongkar semua gitu, cara menyiksanya kayak apa. Gak usah disiksa, saya ngelihat ruangannya aja lah. Ngelihat ruangan aja udah siksaan sendiri kan. Jadi kalau misalnya nggak ada sosok Iran sebagai necessary evil itu, orang akan menganggap bahwa jadi musuh bersamanya Israel kan gitu kan? Iya. Jadi mereka sebenarnya memplot ini seperti sebuah setup drama yang membuat jadi orang sibuk sendiri, mukanya nggak ke Israel, bahkan membuat bagaimana caranya supaya Israel menjadi salah satu ally. Iya. Manajemen konflik. Iya, manajemen konflik jadinya gitu ya. Ini sekedar menggambarkan aja bahwa masalah tuh nggak sesederhana itu. Belum tentu yang terjadi sekarang persis kayak begini. Ini dokumen 86. 86 dia dibicarakan jatuhnya Saddam. Saddam jatuhnya 2000 sekian. Saya lupa detailnya tahun berapa tadi. 2001 kan peristiwa 9/11-nya. Ya, setelah peristiwa 9/11 kan Afghanistan sama Irak dihabisin sama Amerika Serikat. Ya, tahun berapa tuh Saddam Hussein jatuh saya lupa. Ya, tapi artinya ini menggambarkan rencananya jauh sekali diatur. Ya, apakah sekarang rencananya masih persis kayak begitu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ada detail yang berubah gitu ya. Karena Suriah nggak disebut di situ. Ya, tapi memang Iran itu adalah Iran itu adalah kekuatan Syiah yang paling besar. Ya, dia akan mensupport, kalau sekarang ada istilahnya Shiite Crescent, bulan sabit Syiah. Kalau kita lihat gambarnya gitu ya, Iran, Suriah, Lebanon gitu ya, seret gitu. Gitu ya. Termasuk Irak juga. Irak tuh mayoritas Ahlus Sunnah. Tapi begitu di Saddam Hussein dijatuhkan, diangkat mimpin bonekanya, Syiah dapat banyak tempat. Ya. Oh gitu. Jadi kalau penguasa nggak selalu mayoritas, kayak Suriah juga gitu. Suriah itu kan Bashar al-Assad kan Nusairiyah. Nusairiyah itu cuma 10%. Padahal Ahlus Sunnah tuh 74%. Oh, justru di Syria tuh banyak kan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Apa begini kali? Apa konflik antara Syiah dan Sunni itu dibuat oleh Amerika agar salah satu diantaranya ally dengan Israel? Mungkin nggak? Iya, jadi kalau saya lebih sukanya ngelihatnya gini, kalimatnya gitu ya, biar kita jangan dianggap, karena teman-teman kita ada yang sensitif gitu ya, sehingga nanti kalau kita ngomong kayak begitu seolah-olah saya nggak menolak Syiah gitu ya, enggak gitu ya. Kita Ahlus Sunnah, Syiah itu firqah sesat. Ya, dia nggak pernah dibilang benar sama ulama tuh, nggak ada gitu ya, itu salah gitu ya, itu firqah sesat jelas gitu ya. Cuman di luar sana dunia tuh nggak hitam dan putih kayak begitu. Pertanyaannya, apakah semua Muslim yang Ahlus Sunnah gitu ya, apakah semuanya taat dengan agamanya? Nggak juga ya. Yang Syiah juga nggak semuanya bergerak dengan ideologi Syiahnya. Ya, mereka juga punya kepentingan masing-masing aja gitu. Ya, nggak selalu kepentingan itu adalah ideologis gitu. Ya, nggak selalu begitu. Bahwa ajarannya kayak begitu, betul, emang begitu ya. Syiah tuh pasti nggak suka sama Ahlus Sunnah. Ya, itu clear kok. Ya, banyak yang nanya ke saya gitu ya, kenapa Ahlus Sunnah benci sama Syiah? Harusnya pertanyaan sebaliknya, kenapa Syiah benci sama Ahlus Sunnah? Ya, kenapa Syiah itu artinya pendukung? Pendukung apa? Pendukung Ali sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Masalahnya pemilunya 14 abad yang lalu, kok masih baper sampai sekarang. Kira-kira yang hatinya penuh kebencian yang Syiah apa yang Ahlus Sunnah? Ya. Tinggal teman-teman cerna sendiri seperti apa. Jadi kalau dari segi ajaran ya kayak begitu, tapi orangnya nggak semuanya berpikir dengan cara seperti itu. Apalagi negara. Kalau udah bicara negara, memang pemimpin itu pada religius semua apa? Ya, kalau kita yang memandang dari jauh, pasti kita memandangnya dengan sisi ideologis, benar nggak? Iya. Kalau kita yang memandang dari jauh ya, pasti yang kita pandang adalah sisi ideologis ya, mungkin rasa-rasa atau sekarang masalah Suriah deh. Lihat ya, 10% cuman Nusairiyah tuh, tapi bisa menguasai 74%. Kan pertanyaannya, emang tentara Bashar al-Assad semuanya Nusairiyah? Enggak lah, ada juga Ahlus Sunnahnya. Bagaimana gitu caranya mereka mempengaruhi itu? Ya karena Ahlus Sunnah nggak semuanya taat juga gitu. Ya, banyak juga di antara mereka yang cuma pengen makan doang, cuma pengen duit, pengen kekayaan. Ada juga tentara Israel yang Islam juga ada gitu kan. Yang Muslim ya tentara Israel juga Arab ada. Juga ada kan. Oh iya.
Jadi kalau kita lihat di sini bahwa orang memandang dari jauhnya nih pasti alasan emosional, keberpihakan kita pasti ada ideologisnya. Tapi para pelaku pemimpin negaranya memperlakukan negaranya seperti korporat sebenarnya, ya kan? Betul. Mana yang lebih menguntungkan ya di situ. Pragmatis aja. Pragmatis sebenarnya. Pragmatis. Apa memang sengaja pola konflik pragmatisnya memang diset biar alasan emosionalnya itu nggak mengalir di. Ya minimal kita memahami realita ini. Jadi ketika melihat politik internasional jangan hitam putih banget gitu. Kayak misalnya Hamas dapat bantuan dari Iran berarti Syiah, ya enggak. Anda kalau tinggal di Gaza, Anda butuh senjata, siapa aja yang ngasih diambil lah. Bayangin kita hidup di Gaza kayak begitu, di blokade dari darat, dari laut, dibombardir sana sini, tiba-tiba ada yang ngasih senjata, tapi orang komunis, ya ambil. Masa nggak diambil gitu ya? Kita kan pengen survive, kepentingan kita survive. Ya kita nggak ada urusan sama dia komunis, dia Syiah segala macam gitu loh. Ya itu maksud saya. Jadi kita jangan analisis secara ideologis terus gitu, nggak selalu gitu. Dan nggak selalu ketika Iran ngebantu Palestina gitu ya, misalnya Iran ngebantu Hamas gitu ya, berarti dia bersimpati pada Hamas. Enggak, emang dia pengen perang sama Israel, tapi nggak mau pakai tangan sendiri barangkali. Ya kan gitu ngapain semi proxy dikit ya. Ya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang jadi baper gitu. Tiba-tiba Rusia ngebantu, berarti Rusia inilah harapan umat Islam. Nggak kayak gitu ya. Ada yang bilang dulu bahwa berarti Ismail Haniyeh adalah Syiah gitu kan. Nggak gitu ya. Terus ada yang bilang para pejuang Hamas itu adalah kaki tangannya tinggalnya di ini. Ada dulu salah satu pemuka agama malah kan gitu. Coba kita bercermin pada sejarah bangsa kita sendiri ya. Dulu kita begitu merdeka, kita minta tolong Amerika Serikat. Apa kita ideologi sama dia? Enggak. Cuman kita jatuhnya ya. Kita punya kepentingan ngejatuhin Belanda gitu loh. Itu aja. Ya jadi jangan ditafsirkan macam-macam gitu. Nah, sekarang ketika lihat ya tadi yang di awal banget saya cerita, begitu Suriah Bashar Assad jatuh, ya oposisi naik, tiba-tiba diserang sama Israel kan? Tiba-tiba yang menganalisis, berarti oposisi ini bekerja buat Israel. Ya, emang mentang-mentang Bashar Assad jatuh, lalu semua fasilitas militer udah kepegang sama Al-Jolani? Enggak lah, sama HTS enggak. Ya, jadi jangan kira mentang-mentang tirannya jatuh, terus semua akses fasilitas dia kita pegang aksesnya. Enggak. Sama kayak kita proklamasi dulu. Proklamasi kita dulu emang begitu merdeka langsung punya TNI AD, Angkatan Darat langsung berdiri gitu. Enggak. Ya, kita punya koordinasi dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Proses ya? Proses. Makanya begitu tahu nggak apa yang terjadi setelah proklamasi? Setelah proklamasi langsung pemerintah pusat mengirimkan utusan-utusan untuk menyampaikan berita kemerdekaan. Bukan hanya berita, tapi minta restu dari para pemimpin di daerah supaya merestui negara Republik Indonesia. Karena ketika proklamasi 17 Agustus di daerah nggak pada tahu apakah mereka bersepakat bikin negara Indonesia. Dulu enggak loh. Indonesia didirikan sama BPUPKI. BPUPKI bukan DPR. Bukan DPR yang dari semua daerah ada wakilnya, enggak. Kebanyakan ya Jawa, Sumatera. Ya. Jadi daerah-daerah kayak Kalimantan, Sulawesi, apalagi Maluku gitu ya. Banyak di antara mereka nggak tahu. Nih, kok ada Republik Indonesia? Negara mana nih? Tiba-tiba kok gue jadi anggota ini gitu kan. Gitu ya. Makanya dikirim utusan, ada buku khusus ngebahas itu. Utusan-utusan kemerdekaan. Jadi yang ingin saya katakan adalah mendirikan negara ketika dia ngejatuhin penjajahnya gitu ya. Ya dia juga butuh waktu untuk koordinasi gitu loh. Nggak segampang itu juga gitu. Apalagi dulu nggak ada Instagram ya. Nggak bisa diviralin gitu. Dulu juga komunikasi lebih parah lagi. Iya makanya. Iya, bayangin Sumatera aja baru tahu Indonesia merdeka tuh bulan September. Sumatera tuh paling dekat padahal kan. Ya, jadi berita tuh baru sampai akhir September ke situ. Ya. Jadi sekarang marilah kita berempatilah dikit sama Suriah gitu ya, begitu lihat gitu. Jangan setiap kali ada perkembangan langsung kita kesimpulkan begini begitu gitu ya. Slow down dulu gitu. Kalau kita di posisi mereka juga kita susah. Ya, jangan gampang mengatakan, ini sekarang gara-gara Bashar Assad jatuh Suriah malah jadi dibombardir sama Israel, berarti mudaratnya lebih besar. Jangan bilang kayak begitu. Ya, orang-orang Suriah tuh banyak yang anaknya udah hilang 13 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun di penjara. Penjaranya kayak gitu penyiksaannya gitu. Kan sekarang udah kebongkar semua gitu, cara menyiksanya kayak apa. Gak usah disiksa, saya ngelihat ruangannya aja lah. Ngelihat ruangan aja udah siksaan sendiri kan. Bayangin orang masuk ke ruangan itu gitu ya, nggak usah dipukulin juga udah siksaan, itu gelap, nggak ada apa-apa. Satu ruangan 4x4 isinya 60 orang.
40 orang, 50 orang. Dalam keadaan ada yang hidup, ada yang mati kan gitu. Tidur aja ada yang tidurnya gantian, tidurnya duduk. Gak ada yang tidur, gak ada yang berbaring gitu. Tidurnya duduk dan gantian. Iya itu mah pelan-pelan sih tuh ya. Dan kalau ya, diceritain tuh kalau ada yang mati, dia ketok pintunya, datang sipirnya, ada apa? Ada yang mati. Oh iya, nggak langsung diambil mayatnya. Nanti aja. Itu bagian dari siksaan psikologis gitu. Kebayang nggak sih kita di ruangan kejepit kayak gitu? Kemudian saya bilang itu sih nggak usah disiksa aja, itu udah siksaan itu. Ya, masuk situ aja udah bakalan mati kan? Iya. Gitu. Belum kita bicara siksaan-siksaan yang sekarang udah dibicarakan. Sekarang kalau Anda jadi warga Suriah apa Anda memilih disiksa kayak begitu, memilih atau lebih baik kita perang habis-habisan sama Israel, kita mati di bom Israel, lebih baik menurut saya. Ya, kalau kita punya sanak saudara gitu ya, hilang di mana dia, di penjara Setnaya, mati apa enggak nggak tahu. Ya soalnya kan dan barangkali lebih baik mati gitu daripada tahu dia disiksa kan. Iya, ya kan. Ya. Sian, ya. Nah sekarang bandingin dengan nasib mereka dibombardir minimal kita tahu mati apa enggak gitu. Tapi minimal die fighting. Udah gitu matinya syahid gitu kan, insya Allah gitu ya, kan. mati berjuang kan gitu. Iya, ya. Daripada kayak begitu gitu ya. Jadi jangan berempatilah sedikit ya. Masa Anda mau mengusulkan apa? Anda mau mengusulkan bahwa Bashar Assad biarin aja dulu? Ya enggak lah. Jadi kalau itu sadis banget itu usulnya. Beritanya kan dengan runtuhnya rezim Bashar Assad ini kan warga Syria happy gitu ya. Iya. Bersukacita gitu. Jelas. Kan. Mengenai beberapa wilayahnya diambil Israel itu hal lain gitu ya. Iya. Ya itu tadi yang saya bilang, ketika Bashar Assad jatuh, oposisi naik, dia nggak langsung bisa koordinasi. Nah kalau kita jadi Israel begitu lihat dia lagi bingung nih ya, serang sekarang. Jadi wajar gitu. Wajar musuhnya ambil kesempatan tuh wajar gitu. Jangan malah orang Suriahnya disalahin gitu. Lu sih ngejatuhin Bashar Assad, ya nggak bisa begitu. Lu sejahat kayak begitu harus jatuh. Ya harus jatuh. Bang, rekornya Assad apa aja sih deh? Aduh, ya 2011 tuh pertama kali mata orang Indonesia terbuka lah soal Suriah, termasuk saya juga. Ya termasuk saya juga. Saya baru tahu masalah Suriah tuh 2011. 2011 tuh, jadi si Bashar Assad kan mewarisi kedudukannya dari bapaknya Hafiz al-Assad ya. Hafiz al-Assad tuh tahun 70 dia naik tahta. Bashar Assad tahun 91 kalau saya nggak salah ingat ya. Tahun 90-an dia jadi presiden. Dan dari bapaknya pun udah brutal gitu ya. Tapi tahun 2011 itu terjadi Arab Spring. Ya Husni Mubarak jatuh di Mesir. Mesir sama Suriah tuh selalu nyambung dia. Ya jadi tren yang terjadi di Mesir selalu nyambung sama Suriah gitu ya. Dulu bahkan Mesir Suriah tuh pernah jadi satu negara, republik. Dulunya ya? Iya pernah sebentar doang. Nah zamannya Gamal Abdel Nasser. Ya. Assyria bukan ya? Apa? Bangsa Assyria. Enggak, beda ya? Zaman Suriah udah jadi negara gitu ya. Tapi dia sempat bersatu sebentar doang ya. Nah, begitu dia Husni Mubarak jatuh di Mesir, jadi keributan di Libya segala macam gitu ya. Yang di Suriah juga ngelihat. Maka anak-anak ada 14 orang anak-anak kalau nggak salah ingat, anak SMP. Coret-coret di dinding. Coret-coretnya apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya your turn doctor. Karena Bashar Assad itu dokter, ya giliran Anda dokter. Nah, cuma gitu doang ngomong gitu ya. Giliran Anda artinya bentar lagi ente jatuh gitu. Giliran ente jatuh gitu ya. Itu anak-anak SMP belasan orang hilang selama sebulan. Begitu balik kukunya udah dicopotin. Astaga. Anak SMP kukunya dicopotin, hidungnya bengkok, udah dihancurin gitu. Udah sobek-sobek di sini segala macam. Sebulan. Bayangin. Itu yang menyebabkan warga Suriah akhirnya nggak tahan. Akhirnya kepala-kepala suku Suriah tuh kumpul dan mereka ya udah kayak apa ya, perang adat, pernyataan adat gitu. Udah kita nggak bakal berdamai lagi. Udah nggak tahan gitu mereka. Barulah perang. Jegar. Tapi selama 5 tahun belakangan kita nggak terlalu dengar lagi ceritanya kan. Ya apalagi dari sebelum pandemi lah cerita Suriah itu udah berkurang ya. Tiba-tiba November kemarin dapat momentum. Momentum itu penting gitu. Momentum itu penting. Gak selalu menang tuh karena kita lebih kuat gitu. Ya, pas kelengahan atau lagi pas lengah, lemahnya, ya temennya nggak ngelihat, Rusia nggak ngelihat, Lebanon lagi sibuk sama Hizbullah, lagi sibuk sama Israel, semua mata ke Palestina, ya saat yang pas. Gitu. Jadi yang backup dia lagi pada sibuk. Meleng. Sama aja kayak dulu juga Jepang datang ke Indonesia tahun 42. Pernah dengar nggak ceritanya Jepang perang sama Belanda? Itu cuma 2 minggu.
bukan karena Belandanya lemah, tapi kan tahun 42 itu Belanda lagi amburadul sama Jerman. Ya. Di Perang Dunia Kedua kan. Artinya di kampung halamannya dia juga hancur. Lagi lost number waktu itu ya. Iya, jadi bukan Jepang tuh lebih kuat dari Belanda, enggak, tapi momentumnya pas gitu. Iya. Momentum, it's all about momentum. Ya, jadi enggak semuanya masalah kekuatan gitu. Iya, benar juga. Bukan berarti juga Indonesia itu ally dengan Amerika waktu itu, kemudian Amerika bikin Hiroshima Nagasaki, Jepangnya pulang. Iya kan? Iya, benar juga ya. Makanya kita berani proklamasi karena Jepang udah kayak anak ayam kehilangan induknya gitu. Artinya tentaranya masih ada di Indonesia kan, masih banyak tentara Jepang itu. Termasuk tapi mantan saya dulu juga begitu. Saya nggak pengen ngungkap. Oh jangan saya lupa ini podcast, saya lupa kan ngobrol. lupa apa? Sorry. Yeah. Oh gitu. Jadi memang banyak yang ketinggalan memang warga Jepang itu. Gak tega mau ngomong lebih. Iya. Boleh buat lah. Apa boleh terlanjur. Ya itu ya. Jadi kita sekali lagi kita ngelihat politik internasional jangan terlalu simplistis. Terlalu awam banget ya. Nah, jangan terlalu gampangan banget. Termasuk kemarin ketika Al-Jolani bilang kami nggak punya niat berperang lawan Israel. Tiba-tiba langsung bilang ini mengkhianati perjuangan. Apa yang Anda harapkan dari dia gitu loh. Dia tuh baru naik. Apakah dia udah kuasai semua? Belum. Jadi dia nggak bisa dia bilang saya akan melawan Amerika Serikat, Israel, semuanya Dajjal saya lawan gitu ya. Ya datang semua nanti. Iya. Ya, jadi emang nggak bisa begitu. Sama kayak dulu Amerika Serikat tinggalin Afghanistan. Ya, orang pada protes, orang pada pingin Taliban ini ngelawan segala macam. Dia malah merapat ke Cina. Tiba-tiba dia bilang, ternyata jadi proksi Cina. Nggak mesti proksi Cina. Dia merapat ke situ ya karena siasa semuanya. Siasa kan kekuatan besar Amerika Serikat, Rusia sama Cina. Rusia punya history yang gak bagus sama Afghanistan. Amerika punya history juga, Cina lah. Gitu. Masih lebih mending merapat ke Cina dibanding sama Amerika kan gitu. Makanya Amerika baru ngejajah. Gitu. Ya, dan Amerika keluar dari Afghanistan karena kehabisan duit, bukan karena Afghanistan berhasil ngusir Amerika. Momentum juga itu. Momentum. Ya. Jadi orang baru naik, jangan diharapkan dia tiba-tiba ngelawan semua. Kalau mau pakai dalil nih, nih saya juga ngajar Sirah Nabawiyah gitu ya. Kalau mau pakai dalil, Rasulullah SAW memang ngelawan semuanya sekaligus. Enggak. Ada 3 kabilah Yahudi di Madinah ikat perjanjian dulu. Jangan berantem dulu. Nanti begitu cari masalah, sikat satu keluar, Bani Nadir keluar, Bani Qainuqa keluar, Bani Quraizo dieksekusi setelah perang Ahzab. Satu-satu. Ya, ada Bani Sulaim, Bani Gotofan di sekitar Madinah, bandel, disikatnya belakangan, terpisah gitu. Nggak langsung semuanya. Saya mendeklarasikan semua perang dengan semua yang memusuhi Islam. Ya, repot. Ya, semuanya harus pakai siasah. Siasah. Makanya politik dalam bahasa Arab siasah. Siasah, konsep segala macam juga sih. Zaman Nabi di Mekah outnumber kan kalau jumlah. Iya. Buktinya dia memilih untuk berstrategi kan ke Madinah kan. Strategi. Enggak tiba jadi martir. Gue gak takut. Gue Nabi nih gitu kan. Iya. Udah juga. Iya. Gue gak takut. Gue Nabi bodo amat lo gitu. Kalau pakai logika kita kalau pakai logika juga Rasulullah SAW sih pasti dijaga sama Allah gitu. Tapi pengikutnya gimana? Sahabat-sahabatnya gimana? Ntar habis disikat semua. Iya benar. Iya, kan? Maksudnya nggak ada edukasi yang kita bisa terima juga. Dan kita nggak bisa belajar, betul. Itu poin penting banget itu. Ya. Nah gitu. Itu jadi jangan berpikir gerasa gerusu ini tuh bukan masalah konflik antar kita sama tetangga kita gitu. Ini negara sama negara gitu loh. Ya. Siapa tahu itu juga statement itu pun bisa aja siasah kan. Iya, high stake gitu. Taruhannya besar gitu. Ya, jadi jangan mengharapkan kayak Erdogan kan udah berkali-kali dihina-hina terus. Ini kenapa Erdogan masih begini aja, masih belum ada statement begini, belum putus hubungan sama Israel segala macam gitu ya. Emang Anda kira Erdogan udah berhasil mengislamisasi Turki? Belum. Ente kan sering ke Turki. Jawaban Turki emang Turki udah pada ketutup semua tuh. Kagak. Rakyatnya masih sekuler. Sekuler sih. Jadi Erdogan itu harus memanage itu gitu. Dia nggak bisa tiba-tiba langsung mengatakan, pokoknya sekarang syariat Islam tegakkan. Jadi memang Turki bukan negara Islam tapi negara Islami. Ya bukan negara. Kalau mau nyari padanan dalam Sirah Nabawiyah, Erdogan tuh kayak Najasyi. Najasyi tuh penguasa Ethiopia, Habasyah. Cuman dia doang yang Muslim. Rakyatnya masih Nasrani. Iya, benar. Gimana tuh manage-nya? Apakah dia harus mengatakan kita terapkan syariat Islam, bodo amat lu nggak Muslim? Nggak gitu kan? Dan Rasulullah nggak menyalahkan. Sampai akhir hayatnya Habasyah masih begitu, Ethiopia masih begitu. Jadi intinya kayak, tapi lebih baik
pemimpin yang begitu dibanding rakyatnya yang begitu pemimpinnya enggak kan gitu kan. Karena penentu kebijakannya kan yang gitu kan. By the way, Suriah tuh kalau kata guru kami Ustadz Ugi Soeharto, Suriah tuh antitesisnya Bahrain. Karena Ustadz Ugi pernah di Bahrain. Antitesisnya Bahrain. Suriah itu mayoritas Ahlussunnah, pemimpinnya Syiah Nusairiyah. Lihat sadisnya kayak apa. Bahrain sebaliknya, 55% Syiah. Justru Ahlussunnahnya 15% kalau nggak salah. Cuma 15%. Tapi damai kan? Gak ada apa-apa. Pemimpinnya Ahlussunnah. Ahlussunnah. Jadi kalau kita memimpin kita bisa adil sama mereka. Kita nggak jahat. Tapi kalau mereka memimpin ya kayak gitu tuh. Ya itu menarik tuh. Emang rekor-rekor pembantaian yang terjadi yang selama Bashar Assad ini kan lagi terbuka-terbukanya di penjara Sydney. Angkanya sih serem. Angkanya serem. 200.000, 300.000 korbannya. Karena dia ngancurin negaranya sendiri. Aleppo tuh kan hancur gitu. Ya kayak Gaza sekarang. Cuma pelakunya negaranya sendiri, bayangin gitu. Iya, ketika baru terbuka bahwa kekejaman ini ya mirip dengan apa yang dilakukan di Gaza sebenarnya. Cuma bedanya memang itu kan gitu. Nah, sebenarnya ada masalah media sosial juga sih. Kenapa tuh? Jadi kenapa genosida di Gaza sekarang tuh terbongkar banget karena ada media sosial. Jadi kalau ya kondisi media tuh Suriah tuh kan ramenya dari 2011 dulu. 2011 medsos tuh nggak secanggih sekarang. Gadget kita juga nggak secanggih itu gitu. Kalau zaman sekarang kan bikin video bagus semua gitu ya. Padahal HP-nya HP biasa gitu. Kalau zaman dulu punya HP yang bisa ngerekam videonya masih jarang. Ya, terus dia mau upload kemana? Uploadnya lama lagi gitu kan. Zaman dulu bayangin gitu ya. Jadi memang seolah-olah baru ribut sekarang gitu ya. Padahal ini konflik lama ya. Artinya kalau pembantaian yang Bashar Assad ngebantai tahun 2011 itu dikerjain sekarang, bakal terungkap kayak Gaza juga. Karena dulu nggak ada sosmednya. Dulu nggak ada sosmed, nggak gadget belum sebagus sekarang gitu loh maksudnya gitu. Tapi kalau masalah Israel, Gaza sekarang ada faktor lain, faktor yang lebih lucu lagi. Ya. Ini komentar Al Jazeera. Al Jazeera bilang genosida di Gaza adalah genosida yang paling terdokumentasikan dengan baik. Karena yang mendokumentasikan adalah pelakunya sendiri. Jadi begitu ngebom pasang di TikTok, ngebom pasang di Instagram, kan itu kelakuan tentara Israel kan. Makanya sekarang semua ngelihat. Jadi nggak bisa lagi Anda mengatakan tidak ada genosida, gila, buta gitu ya. Buktinya udah uang yang masang di mereka sendiri gitu, masang di videonya gitu. Itu keterlaluan gitu. Jadi pelaku kriminal seolah-olah masang barang buktinya. Iya, karena mereka ngerasa jumawa nggak bakal diapa-apain. Gitu. Tapi di sini justru yang menghancurkan kedikdayaan secara brandingan adalah senjata mereka sendiri. Betul. Kan media senjata mereka kan, teknologi yang mereka kembangkan. That's the irony. Untuk pencitraan mereka, dan itu pula lah yang membuat mereka jatuh secara nama kan gitu kan. Kalau dulu kan media masih milik perusahaan. Kalau sekarang kan semua punya media sendiri. Semua adalah media, setiap orang, setiap gadget adalah media. Seorang punya TV seolah-olah kan. Semua orang adalah bisa bikin podcast sendiri, bisa bikin channel sendiri. Benar. Jadi seorang punya sekarang yang bermasalah kan justru TV stasiun-stasiun TV itu budgetnya besar, bersaingnya sama segitu banyak media personal. Tapi justru ini yang mungkin ya kadarullah ya, memang waktunya gitu ya. Waktunya ketika teknologi ini kemudian dikembangkan, dulu mungkin mereka sendiri mungkin nggak tahu akan menjadi impactnya seperti ini gitu, bahwa justru akan membuka sesuatu yang dulunya mereka tutupin. Ya itu yang namanya makar Allah lebih baik, lebih canggih daripada makar manusia. Makar manusia benar juga ya. Media kan kayak Firaun kan, Firaun ngebunuhin semua anak laki-laki Bani Israel, tapi padahal yang harus dia bunuh malah ada di sana dia. Yang harus dibunuh malah dia besarin sendiri. Yang diselamatin. Ini mirip juga dengan David dan Goliat kan. Ketika Goliat itu terbunuh dengan pedangnya Goliat sendiri kan. Jalut. Jalut ya. Ya kalau Quran menyebut Jalut. Jalut ya. Maksudnya dengan pedangnya dia justru dipakainya kan. Dengan medianya dia. Tapi ini ya berarti teman-teman yang punya media apapun bentuknya, followernya berapa, berarti punya peran di situ ya. Punya peran. Bersuara, kemudian menunjukkan keberpihakan kemana gitu, atau boykot. Netizen Indonesia canggih loh. Netizen Indonesia kan takutin banget sama Israel. Iya. Karena netizen Indonesia bisa tahu nomor teleponnya. Benar. Bedanya orang Indonesia kehilangan akun, tinggal bikin akun baru. Kalau mereka kehilangan akun tuh kayak kiamat. Karena memang mereka hidupnya pencitraan kan. Gitu. Ya ini hebat juga lah netizen Indonesia. Ada fungsinya juga tanda jempol kalian ya.
Mudah-mudahan ya ini menjadi pemberat pahala teman-teman semuanya. Jadi kalau sekarang nih pandangan dari antum sendiri, bagaimana cara kita memandang dengan fair? Ibaratnya keadaannya sebenarnya untuk masa depan umat seperti apa sih dengan kondisi seperti sekarang? Kan tentunya juga banyak yang bergembira dengan hal ini tentunya juga. Sebuah harapan bahwa semua tirani itu ada waktunya kan gitu kan. Di sisi lain, ini akan semakin buruk nih, gitu. Lebih buruk dari yang sebelumnya. Di sisi lain ada harapan baru nih. Ada bahwa yang tertindas sudah waktunya pada bangkit kan gitu kan. Nah, ada ancaman juga nih di beberapa negara-negara yang udah settle atau juga mungkin tirani yang lagi settle. Jangan-jangan tempat gue juga bangkit nih kan gitu. Akan begitu juga. Bagaimana pandangan? Iya. Apa ya? Saya nggak punya nasihat lain gitu ya selain kita nih harus banyak belajar. Ya, saya khawatir nih, ini yang sering saya sampaikan di banyak tempat juga. Saya khawatir umat Islam ini sekarang, umat Islam di Indonesia lah gitu ya. Kita sekarang lagi memetik buahnya gara-gara kita nih selama ini meninggalkan banyak ilmu yang fardu kifayah. Ya, jadi selama ini kita fokus pada ilmu-ilmu fikih, ilmu syariat, ribut sendiri di situ. Hafiz Quran gitu. Untuk anak-anak kita harus jadi hafal Quran segala macam gitu. It's all good, itu bagus semua gitu ya. Tapi ingat para ulama menganggap ilmu itu cuma dua macam, fardu ain dan fardu kifayah. Ada ilmu yang semua orang harus tahu. Cara sholat semua harus tahu dong. Ya walaupun dia nggak mesti tahu cara sholat di 4 mazhab, nggak perlu. Dia cukup satu versi aja dikerjain selesai. Ya, tapi fardu kifayah juga ada, ilmu kedokteran, termasuk ilmu politik internasional. Ya, supaya kita bisa menganalisis masalah ini. Jangan kita jadi mainan orang, gitu, mainan media gitu. Ya, akhirnya kita dikit-dikit kita terbawa ke sana sini. Dibilangin Erdogan begitu percaya, dibilangin Suriah kayak begitu percaya, ya. Itu nggak adil. Ya, nah makanya kalau kita belajar dengan serius, kita bisa ngelihat ya kayak tadi saya cerita gitu. Adil nggak kita berharap Erdogan tuh bisa berbicara mau dia berbicara terus terang gitu ya. Dia harus bicara terus terang. Saya ingin menghancurkan Amerika, yang nggak adil lah. Ya itu nggak bersiasat namanya gitu. Itu namanya nggak ngerti posisi gitu. Kita tuh dalam posisi kecil, negara Islam tuh kecil, tidak bersatu. Ya masing-masing pentingin diri sendiri. Iya, jadi jangan minta macam-macam ya. Bersikap adil lah kepada Erdogan, kepada Al-Julani, kepada Afghanistan, Taliban gitu ya, segala macam gitu ya. Yang Anda tuduhkan itu betul apa enggak sih gitu. Jangan kita emosional, pokoknya harus begini, harus begitu. Statementnya harus clear segala macam. Enggak gitu. Ya, just bandingkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu konfliknya antar kabilah. Rasulullah SAW tidak berhadapan dengan Romawi. Ya, itu Romawi itu di perang Tabuk, perang Mu'tah, tapi itu pun Romawi pinggiran, Romawi yang bagian Syam. Dia nggak berhadapan dengan Romawi yang di Romanya. Ya, jadi kekuatannya beda gitu. Ya, yang saya ingin katakan adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu gitu ya, itu versi yang simplified banget gitu dibanding kita sekarang. Ya, sekarang tuh kita saya pasang foto Ismail Haniah aja dihapus sama Instagram. Gitu ya. Artinya ada kekuatan gitu yang mencegah saya bernarasi aja nggak boleh gitu. Ya, pasang fotonya aja nggak boleh nih, kayak foto orang jahat banget gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya. Ya, apakah Rasulullah SAW dulu berhadapan dengan kekuatan yang kayak gitu? Enggak gitu. Ya, jadi jangan berharap kita ini yang hidup di akhir zaman gitu ya, saudara-saudara kita yang dapat amanah jadi pemimpin gitu ya, mereka tuh harus selalu menyampaikan apa adanya secara belak-belakan maunya apa gitu. Itu nggak realistis. Ya, itu nggak realistis. Memang dalam kehidupan ini kan nggak semuanya tuh sekubu ya. Jatuhnya kita perlu banyak bersiasah juga kan gitu. Kayak mengungkapin keberpihakan kita sama Palestina di channel ini juga. Kita perlu banyak siasah, nggak boleh frontal, nggak boleh ngomong terus terang, nggak boleh nyebutin beberapa katanya sampai harus kita sensor, sampai akhirnya kita kena suspend. Kita pernah ngalamin itu. Jadi bernuansa netral itu diperlukan untuk channelnya, karena kalau saya bilangnya diplomatis lah. Ya itu, namanya siasah kan sebenarnya gitu kan. Jadi dan diplomatis itu bukan kitanya doang, tapi kita menganalisis orang lain. Pahamilah bahwa dia juga posisinya juga harus berhati-hati. Sama-sama sedang berhati-hati. Sama-sama harus jaga-jaga gitu. Benar. Ya itulah mungkin yang harus mungkin kalau kita banyak yang menyangka semudah itu ya statement ngomong segala macam, kan banyak yang harus dilindungi di belakang nih. Karena nggak belajar tadi, nggak belajar politik internasional. Kalau belajar sejarah, dia nggak ngelihat sejarah secara mendetil gitu, bahwa ketika Indonesia berdiri nggak langsung ada kabinet loh, nggak langsung ada DPR, nggak langsung ada
Pegawai kelurahan kagak ada itu gitu ya. Nggak ada apa polisi, kesatuan polisi belum ada. Ya makanya memang kemunduran umat ini kan sejak runtuhnya Sultan Utsmani kan Islam cuma diharuskan cuma ibadah doang kan. Belajar jangan. Maunya gitu. musuh ya begitu. Gitu kan. Jangan pinter, jangan belajar ekonomi. Sekarang kita diboikot kayak gak ada akses. Loh, berarti emang kita secara ekonomi gak belajar kan gitu kan. Ini waktunya kita ambil alih sebenarnya seperti itu kan. Insyaallah ya. Ini banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan hari ini teman-teman semuanya. Terbuka bahwa kita memandang sesuatu itu lebih holistik ya mestinya. Lebih holistik, yang lebih jangan kemudian terlalu, benar juga jangan terlalu hitam putih banget gitu ya. Kita lihat nggak mungkin semua trik atau siasat itu diungkap ke permukaan kan. Ya pasti ada sesuatu hal kebaikan ya, kita husnuzon aja dengan rencana-rencana Allah gitu ya. Terus menurut antum ke depannya insya Allah ibaratnya semangat apa sih yang ditularkan dengan jatuhnya Bashar Asad itu? Iya, banyak kita pasti kalau semangat bahwa yang sudah mapan puluhan tahun bisa jatuh juga. Dan memang setiap ini ada kekuasaan zolim itu ada umurnya sih gitu. Ya ada ajalnya juga gitu ya. Nah, cuman pelajaran barangkali buat kita gitu ya. Jangan berharap sesuatu secara instan. Terus kita harus belajar bersiasat, kita harus belajar cari momentum. Momentum itu penting gitu. Jadi nggak ngegas terus gitu ya, tapi lihat kapan waktunya, kapan waktu efektif untuk kita bergerak gitu ya. Di mana kapan saatnya ketika pukulan kita tuh kena langsung gitu. Nggak selalu gitu, nggak selalu mukul-mukul terus gitu kan. Sama kayak petinju juga gitu, emang dia mukul-mukul terus gitu kan? Nggak, dia mikir-mikir dulu, cari lubang, ya, pancing-pancing dulu. Ini kan ini bukan mukul beneran kan? Kalau cuma gini-gini doang kan? Ini mancing doang, tahu ceder gitu. Pas mancing dia ngindar kebuka, masuk gitu kan. Tapi musuh juga begitu, jangan jadi dia masuk gitu ya. Jadi ya gitu ya, kita ini kayak main catur gitu loh. Kita bergerak, ya. Setelah bergerak itu apakah gerakan rencana kita berikutnya bakal jalan? Belum tentu. Tiba-tiba dia ngeblok, ya. Salah langkah, cari lain deh. Ya gitu ya. Jadi kemenangan tuh nggak lempeng-lempeng aja gitu, lempeng menang. Itu kayak main PS gak ada musuhnya. Waduh, jasa kalau hari saat referensinya PS nih. Iya benar. Bekas anak gamer dulunya. Yakin bekas. Masih dikit. Waduh, makasih Zat waktunya Zat. Ya mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kita semua. Jangan kapok juga untuk diundang ke sini ya. Insyaallah. Apalagi nggak jauh-jauh banget lah studionya kan. Udah tempat antum. Ya, beliau berkenan untuk hadir hari ini malam-malam, dan dia juga meluruskan berbagai hal yang mungkin takut kemudian kita memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang mungkin kurang luas ya. Jadi mudah-mudahan teman semuanya mudah menjadi pencerahan semuanya, dan juga semoga mendapat keberuntungan edukasi dalam menyaksikan tayangan Cerita Untung ini. Jika dirasa menarik dan juga bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Mudah-mudahan jadi pemberat pahala kita semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.